Ini negara Islam nih sebelum merdeka. Betul? Masa udah merdeka nggak boleh menjalankan agama Islam? Bukan nenek moyang kau punya negara ini. Kan ada undang-undang dasar 45 menjamin. Betul? Tapi hari ini PKI ini, sekuler ini. Jangan bawa agama. Kepingin aku nyabutkan kumisnya itu. Ini betul. Negara menjamin kok kau pula keberatan. Dan kita orang Islam nggak cerdas. Takut. Kenapa takut? Kecuali tidak ada undang-undang dasar yang mengatakan begitu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya membawa hidayah. Jadi Nabi itu turun ke dunia, yang pertama dibawa Nabi itu petunjuk hidup. Bagaimana cara mandi, istinja, berwudu, sholat, puasa, zikir, haji, umrah, makan, bagaimana cara minum, apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum, bagaimana cara kawin, nikah, bagaimana cara bercerai, bagaimana cara rujuk, bagaimana cara mati, bagaimana cara setelah mati. Lengkap. Petunjuk itu sudah diajari Nabi. Itulah gunanya Nabi diutus. Bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara menegur pemimpin, bagaimana cara mengganti pemimpin. Oh, lengkap semua. Kalau ada orang yang memilih-milih, cocok diambil, tak cocok dibuang, ini pengkhianat agama ini. Agama itu bukan seperti rumah sewa atau rumah kontrakan, cocok masuk dan cocok cari yang lain. Bukan seperti itu. Agama ini ad-din. Cara pikir, cara pandang, cara tindak. Allah SWT memakai beberapa kata untuk agama. Bahasa Indonesianya agama. Dulu waktu kecil-kecil saya belajar bahasa itu, katanya agama itu dari bahasa Sanskerta. Tidak gama kacau, agama tidak kacau. Katanya begitu. Tapi setelah saya kuliah jurusan bahasa linguistik, keliru. Agama bukan dari kata bahasa Sanskerta, agama dari bahasa Arab. Dari asal kata iqamah, tegak lurus. Orang yang mendakwahkan agama kemari pada abad-abad pertengahan itu orang-orang Yaman, orang Hadramut. Makanya seluruh semenanjung Nusantara itu bermadhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena yang mendakwahkannya orang-orang Hadramut, orang Yaman, murid-murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah jadi mufti di Yaman. Orang Arab Yaman tidak menyebut huruf qaf, tapi dia kalau huruf qaf dia sebut ge. As-saqaf dia sebut asegaf. Qalbi dia sebut galbi. Qamis, jubah dia sebut gamis. Iqamah dia sebut igama. Igama. Orang Malaysia menyebutnya ugama. Orang Melayu menyebutnya ugama. Iqamah itulah asal kata daripada agama yang kita pakai di Indonesia ini. Bukan dari bahasa Sanskerta, tidak gama kacau, tapi tegak lurus. Istiqomah dia. Tegak lurus dengan aturan Allah dan Rasul. Itulah iqamah itu, agama itu, agama itu. Di dalam Al-Quran Allah memakai kata ad-din apabila membicarakan agama, kalau dikaitkan dengan Allah. Jadi kalau agama dikaitkan dengan Allah, Allah pakai ad-din. Innad-dina indallahil Islam. Hanya saja sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi hanya Islam. Ya, kalau agama dikaitkan dengan Allah, Allah pakai kata ad-din. Wa may yabtaghi ghairal islami wa ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama, Allah pakai ad-din,
berkaitan dengan Allah. Siapa mencari agama di luar Islam, maka orang itu ditolak dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kalau Allah menceritakan agama dikaitkan dengan Nabi atau Rasul, Allah nggak pakai kata ad-din, Allah pakai kata millah. Tidak ada ad-din Muhammad, tidak ada Rasulullah. Ad-din Ibrahim, tidak ada. Din Nabi Sulaiman, tidak ada. Kalau sudah berkenaan dengan Nabi, kata ad-din berubah menjadi millah. Seperti yang saya baca tadi surah Al-An'am. Dinang qiyamam millata Ibrahim hanifa. Din, agama Allah yang lurus itu adalah millata Ibrahim, yaitu millahnya Nabi Ibrahim. Hanifa, lurus. Dalam surah Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dari dulu sampai sekarang sampai kiamat, tidak akan pernah. Dan tidak ridho orang Yahudi. Orang Yahudi dari dulu sampai sekarang sampai kiamat tidak akan pernah ridho. Tapi orang Nasrani Allah nggak pakai lan. Untuk Nasrani Allah pakai la. Itu beda itu. Lan dari dulu sampai sekarang sampai kiamat, Yahudi nggak akan ridho kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad ikut millah mereka. Wala an nasoro, hanya saja karena dibaca wasol walan nasoro, tapi tulisannya beda. Nanti boleh dicek Al-Baqarah 120. Dan tidaklah orang Nasrani ridho kepada Nabi juga sampai Nabi ikut agama mereka, tapi Allah pakai la. Artinya apa? Kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak, mungkin lusa-lusa iya. Nanti ketika hari hampir kiamat, Nabi Isa turun lagi dari langit kedua. Sekarang sedang di langit kedua bersama Nabi Yahya, paman beliau, ya, anak kakek beliau Nabi Zakaria. Sebab Nabi Zakaria ini tidak punya anak lama. Istrinya punya saudara kandung dikawini Imron, imam besar Masjidil Aqsa. Imron punya anak perempuan, tapi Imron sudah wafat ketika anaknya dalam kandungan, namanya Maryam. Anak ini gak ada yang mengasuh, ibunya janda kan. Jadi rebutan Bani Israel mau mengambil anak ini. Diundi, di Qur'an diundi, namanya yang keluar Nabi Zakaria. Nabi Zakaria waktu itu Nabi. Akhirnya anak ini dipelihara oleh Nabi Zakaria. Tapi kan keponakannya, karena istri Nabi Zakaria bibi kandungnya Siti Maryam. Tapi belakangan Nabi Zakaria dapat anak namanya Yahya. Nabi Yahya inilah yang mengasuh Nabi Isa dan mensunat Nabi Isa pada hari ke-8 di Sungai Jordan. Jadi Nabi Isa itu disunat oleh Yahya Pembaptis, kata orang Kristen, atau lama-lama namanya diganti jadi Yohanes. Yohanes itu artinya Yahya, hidup, bahasa Romawi. Nah, turunnya Nabi Isa di akhir zaman membunuh Dajjal. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti menceritakan bahwa Nabi Isa akan hidup sekitar 40 tahun sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Nabi Isa turun jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup 40 tahun. Makanya di Quran Nabi Isa itu bicara kepada manusia fil mahdi wa kahla. Fil mahdi wa kahla. Nabi Isa itu bisa bicara kepada manusia ketika dalam ayunan masih bayi, wakahla, dan ketika usia kakek-kakek. Kapan usia kakek-kakek? Beliau umur 33 sudah diangkat ke langit. Maka beliau turun lagi nanti pada akhir zaman dan membunuh Dajjal. Setelah membunuh Dajjal, beliau menghancurkan salib-salib. Bukan maksudnya manjat di gereja menggergaji salib-salib satu-satu, ditembak Densus 88 lah dia. Apa kerjanya? Mengislamkan seluruh orang Nasrani.
Sehingga tidak ada lagi salib di dunia, semua orang Nasrani masuk Islam. Dan hiduplah dunia menjadi makmur. Kemudian beliau wafat dan dikuburkan di sebelah kuburan Rasulullah SAW. Ini Quran yang bilang. Untuk agama yang berkaitan dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Allah pakai kata millah. Makanya kita menguburkan mayat doanya bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bukan din. Yang dibawa Nabi itu agama ad-dinullah, agama Allah. Syariatnya disebut millah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Hudan, untuk petunjuk. Lengkap. Mau pilih apa? Mau cara apa? Mau cara makan? Ada diajarin Nabi cara makan. Mau cara tidur? Diajarin Nabi cara tidur. Mau cara masuk masjid? Diajarin Nabi cara masuk masjid. Langkah kaki kanan, baca doa Allah maftah li abwaab rahmatik. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian duduk menunggu azan, kemudian menjawab azan, kemudian baca doa setelah azan. Kemudian sholat berjemaah, kemudian keluar masjid, langkahkan kaki kiri, baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ada semua diatur itu. Bagaimana cara istinja? Habis buang air kecil istinja, bagaimana caranya? Pakai air yang kayak mana? Nah, lengkap. Tinggal kita mau ikut atau enggak. Kalau kita ikut, Allah jamin satu gerakan 10 hasanah, 10 pahala. Kalau kita ikut cara Nabi, satu gerakan 10 pahala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh untukmu hai orang beriman yang hasanah. Apa hasanah? Baik. Tidak tepat baik, lebih dari baik. Hasanah itu Allah sendiri menjelaskannya di Quran surah Al-An'am, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan satu hasanah, orang itu dibayar Allah 10 pahala. Satu hasanah dibayar 10 pahala. Itu Quran yang bilang. Hadis sama saja. Hadis sama saja. Tak mungkin hadis menentang Quran itu. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Hadis Tirmidzi hasan sahih. Siapa membaca Al-Quran satu huruf, dia diberi satu hasanah, dan satu hasanah dibayar 10 pahala. Aku Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa baca alif lam mim, dia dapat 3 hasanah, dibayar 30 pahala. Macam mana membantah hadis? Hari ini banyak orang itu keliru. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah baca Quran kalau tidak tahu artinya, tidak berpahala. Dari mana dia ngaji itu? Kata Rasulullah, siapa baca Quran satu huruf meskipun tidak tahu artinya, diberi Allah satu hasanah, 10 pahala. Alif lam mim, nggak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Diberi juga sama Rasulullah, katakan 30 pahala untuk alif lam mim. Nun, siapa yang tahu artinya nun? Ada yang tahu artinya nun. Tapi nun diberi pahala, berapa pahalanya? 10. Gak usah diarti-artikan nun. Nun jauh di sana, gak usah diarti-artikan. Walaupun tidak tahu artinya baca Quran, tetap dapat satu hasanah, dan satu hasanah dibayar 10. Dan di Quran dijamin, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu untukmu hai orang beriman uswatun hasanah, contoh yang hasanah, yang kalau satu gerak kau tiru dari Nabi, kau mendapat satu hasanah, dibayar 10 pahala. Berapa hebatnya? Nggak ada manusia seperti Nabi. Sehebat apapun makhluk di dunia, nggak ada yang seperti Rasulullah. Tidur aja berapa banyak kita dapat pahala kalau ikut Nabi. Wuduklah sebelum tidur, 10 pahala, satu hasanah. Bacalah Al-Quran berapa mampu. Fatihah 2/3 Quran pahalanya. Qul huwallah 1/3 Quran pahalanya. Baca ayat kursi, tidak akan diganggu setan sampai pagi. Dan tidaklah manusia terhalang masuk surga kalau dia rajin membaca ayat kursi setelah sholat, melainkan matilah yang menghalanginya untuk masuk surga.
Berapa banyak pahalanya? Satu huruf 10. Baca awal Baqarah, akhir Baqarah. Awal surah Kahfi, akhir surah Al-Kahfi. Berapa hasanah, berapa ribu huruf, berapa ribu pahalanya itu. Kemudian dia tidur miring ke kanan, membaca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Maka selama tidur dihitung ibadah. Selama tidur dihitung ibadah. Bayangin, kalau satu hari tidur 8 jam, saya 3 jam, paling lama 4 jam. Kalau satu hari tidur 8 jam, sepertiga umurnya tidur aja itu. Kan 24 jam sehari, dia tidur 8 jam. Kalau tidurnya cara Nabi, sepertiga umurnya tidur aja. Kalau umur 60 tahun, 20 tahun dia tidur cara Rasulullah. Disuruh Allah di akhirat, Iqra kita baca catatan amal. Dia baca, tidur. 20 tahun tidur, tapi cara Rasulullah. Ibadah, tidur ibadah. Ya Allah, jangan-jangan dia masuk surga gara-gara tidur. Tapi orang nggak mau ikut cara Nabi tidur asal-asalan aja tidur. Tutup aurat tidur, nggak boleh buka aurat tidur. Tidur tetap tutup aurat. Aurat laki-laki itu lutut sampai pusat. Tidur harus tetap. Boleh tidur telanjang, nggak boleh. Perempuan tidur nggak tutup aurat dizinahi setan. Ya main-main ini hidup. Petunjuk hidup diajar Nabi. Tapi hari ini orang nggak mau ikut Nabi. Ada juga yang ikut Nabi, tapi cuma 4 kali aja. Lahir, khitan, kawin, mati. Selain itu benci sekali dia sama sunnah-sunnah Nabi. Jangan bawa agama. Ini bukan negara Islam. Jangan bawa agama. Jadi kalau di Indonesia harus bawa cara kafir semua. Karena negara Indonesia bukan negara Islam, hiduplah cara kafir semua. Jangan bawa agama begitu. Ini negara didirikan 90% orang Islam. 10% aja 55 agama lain itu. 90% orang Islam yang mendirikan negara ini. Dan ditulis di pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kok nggak boleh bawa agama? Dasar negara kita ketuhanan Maha Esa kok. PKI aja itu yang benci dengan agama. Enggak akan bilang PKI Pak, KTP-nya Islam. Loh, bosnya PKI DNA Aidit, KTP-nya Islam. Subandrio, bosnya PKI, KTP-nya udah naik haji lagi. Waktu diadili tahun 1966, ditanya hakim, Subandrio, Anda PKI? Tidak, Tuan Hakim. Saya ini Islam, sudah naik haji loh. Kata hakim, sudah naik haji? Sudah naik haji loh. Sholat subuh berapa rakaat? 6 katanya. PKI. Ini negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Bukan berdasarkan Pancasila ini negara. Nggak ada kalimat berdasarkan Pancasila di Undang-Undang Dasar 45. Pancasila itu falsafah negara, cara pandang bangsa Indonesia. Bahwa kita harus berketuhanan Maha Esa, nggak boleh tidak beragama di Indonesia. Bahwa kita harus berkemanusiaan yang adil dan beradab, itu cara pandang kita. Kita tidak boleh berkebinatangan yang zolim dan biadab, nggak boleh. Orang Indonesia wajib berketuhanan yang Maha Esa dan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Berpersatuan Indonesia, nggak boleh pecah belah Indonesia ini. Berkerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cara pandang kita, falsafah negara. Tapi dasar negara ketuhanan Maha Esa. Ditulis pasal 9 ayat 1, negara berdasar ketuhanan Maha Esa. Pasal 9 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Kan dijamin. Dijamin orang Hindu memeluk agama Hindu dan menjalankan ajaran Hindu 100%. Dijamin. Sampai di Bali itu, Bali mereka 85%. 14% orang Islam, lain-lain sisanya. Dan seluruh Indonesia orang Bali hanya 1% aja orang Hindu. Hanya 1% orang Hindu di Indonesia. Tapi karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2 menjamin, mereka buat perda di Bali. Hari raya Nyepi semua api harus mati sehari semalam. Jalan.
Hari raya Nyepi tidak boleh orang keluar rumah, tutup semua, balin mati, betul-betul nyepi, listrik pun mati, airport ditutup, airport internasional Gusti Ngurah Rai ditutup. Hari raya Nyepi, kapal terbang nggak boleh terbang, yang terbang nggak boleh turun. Hanya ada di dunia satu aja, di negara Pancasila ini. Di India 1,1 miliar orang Hindu nggak pernah nutup airport, karena di sana nggak ada Undang-Undang Dasar 45. Di sini ada, dijamin. Orang Kristen boleh menjalankan agama Kristen 100%. Orang Buddha boleh menjalankan ajaran Buddha 100%. Orang Islam boleh nggak menjalankan syariat Islam 100%? Boleh, kalau nggak bubar aja negara ini. Untuk apa kita gabung bikin negara sendiri aja? Sebelum negara Indonesia ini merdeka kita pakai syariat Islam kok. 250 negara di Indonesia ini kerajaan Islam, dari Aceh sampai Raja Ampat Papua, kerajaan Islam. Ini kerajaan Islam nih, Indragiri namanya. Ada muftinya Tuan Guru Sapat sana. Ini negara Islam nih sebelum merdeka, betul? Masa udah merdeka nggak boleh menjalankan agama Islam? Bukan nenek moyang kau punya negara ini. Karena ada Undang-Undang Dasar 45 menjamin, betul? Tapi hari ini PKI ini, sekuler ini, jangan bawa agama. Kepingin aku nyabutkan kumisnya itu, ini betul. Negara menjamin kok kau pula keberatan. Dan kita orang Islam nggak cerdas, takut. Kenapa takut? Kecuali tidak ada undang-undang dasar yang mengatakan begitu. Saya pegawai negeri pakai jubah serban. Nah, ada yang ribut zaman Pak Harto. Sekarang aja orang pakai jubah serban, radikal. Zaman Pak Harto saya pakai begini. Jadi dosen linguistik Inggris, bahasa Inggris saya ngajar di kelas begini. Nggak ada yang larang. Kurang apa hebatnya Pak Harto 32 tahun jadi presiden. Nggak pernah dia ngurus-ngurus jenggot serban jubah. Sebelum merdeka, semua ulama-ulama kita berjubah berserban berjenggot. Betul? Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Inyi Canduang Perti, Abdurrahman Shihab, Al-Wasliyah, Muhammad Dahlan, Ittihadiyah di Medan, Persis, Hasan di Bandung, semua pakai jubah serban. Udah merdeka kok malah nengok orang berserban berjubah. Radikal, anti NKRI. Memang setan besar betul. Kok jadi tambah mundur kehidupan beragama di Indonesia? Kita ini hanya hidup dengan agama, betul? Makan kalau nggak ikut agama, nggak berpahala sedikit pun makannya itu, berdosa ya. Apa yang dimakan? Ditetapkan Allah dengan agama ini. 3 yang boleh dimakan. Kulu mimma fil ardi, makanan yang ada di bumi. Jangan mimpi mau makan yang ada di langit. Nggak dapatmu. Meskipun ada manusia yang pernah makan makanan dari langit, Siti Maryam misalnya, makanan dari langit. Beliau dikurung dalam rumah, dikunci kamarnya oleh Nabi Zakaria. Jam makan Nabi Zakaria datang bawa makan, diajari kitab Taurat, diajari sholat pagi dan petang. Kunci lagi. Gadis pingitan, gak pernah dilihat laki-laki dan tak pernah melihat laki-laki. Kecuali mahramnya lah Nabi Zakaria, pamannya. Satu hari Nabi Zakaria lupa bawa makanan. Sibuk dakwah. Malam-malam baru teringat, aduh anakku belum makan. Lari-lari Nabi Zakaria buka pintu kamar, bawa makanan. Begitu dibuka penuh makanan satu kamar. Qala ya Maryam anna laki hadza. Oh anakku Maryam, dari mana makanan untukmu ini? Banyak betul. Padahal kunci di tangan saya, tidak ada orang bisa masuk. Qalat huwa min indillah. Ini makanan diantar Allah, dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau, tanpa perhitungan banyaknya. Nabi Zakaria udah tahu ini anak karomah. Dia tanya juga di tafsir, dia tanya, nak kalau betul lah diantar Allah, siapa yang antar? Kan kunci tangan saya, ada orang bisa masuk kamar ini.
Masih ada orangnya. Ditengok Nabi Zakaria. Wah, iya Allah. Malaikat Jibril yang ada yang makan dari langit itu ada. Tapi kita enggak. Kita disuruh makan yang ada di bumi. Halalan, yang halal, thayyiban, lagi baik. Kita makan yang tidak halal diberi dosa. Makanan yang tidak baik kemungkinan berdosa juga meskipun halal. Kenapa? Menzolimi diri sendiri. Sudah tahu sakit mah, makan pulut, muntah darah. Pulut kan halal, Pak. Iya, tapi tidak thayyib, tidak baik untuk orang sakit mah. Kenapa kau rakus? Sakit mah makan bubur. Dibantinya makan pulut, muntah darah dia. Karena tidak cukup halal saja. Yang ada di bumi halal lagi baik. Sudah tahu kolesterol tinggi, dimakannya otak kambing 5 piring. Mencong mulutnya. Bisa jadi berdosa meskipun halal kalau tidak baik. Menganiaya diri sendiri. Paham? Paham? Meninggalkannya berpahala. Nabi gak pernah makan jeroan. Kalau motong kambing ditanam itu perutnya semua. Gak pernah dimakan. Meskipun tidak haram, tapi Nabi tak pernah makan jeroan. Potong usus-ususnya, babat-babatnya tanam semua. Di Aceh sampai tahun 50-an. Orang Aceh kami kalau motong kambing itu ditanam itu perut-perutnya semua. Tahun 60-an datang orang Minang ke sana. Jangan dikubur kau, rancak kau. Diambilnya sore-sore diantarnya ususnya itu ke rumah yang punya kambing orang Aceh. Apa ini? Apa ini? Kata orang, makanlah. Makanlah. Dimakannya, mak enaknya. Sejak itu orang Aceh pun ketularan orang Minang. Tidak semua makanan itu mesti dimakan. Kalau tidak baik jangan. Paham? Itu sunnah Nabi. Itu baru yang mau dimakan. Cara mendapatkannya harus cara halal, jangan cara haram. Diajari berdagang. Kata Nabi, siapa yang berdagang, haram hukumnya mengambil untung lebih dari 100% kalau yang didagangkan itu makanan pokok. Jadi kalau saya beli beras modalnya 10.000, saya jual 20.100, yang 100 rupiah haram. Makanan pokok tidak boleh mengambil untung dalam Islam lebih dari 100%. Dimakan haram. Nah, ya memang ini petunjuk hidup. Tidak ada agama lain seperti ini. Kalau saya punya modal banyak, saya beli semua beras orang, pasang gudang sebesar lapangan bola kaki, satu kabupatennya habis beras semua saya beli. Setelah orang tak punya beras, modal 10.000, beras itu saya jual 30.000, saya kena dosa 2. Pertama, mengambil untung lebih dari 100% berdosa, haram. Yang kedua, ihtikar. Saya menimbun makanan pokok sehingga orang nggak punya makanan, baru saya jual mahal. Ihtikar, menimbun makanan, hukumnya haram, 2 kali kenanya itu. Itulah gunanya Nabi diantar untuk memberi petunjuk hidup itu. Bukan hanya untuk sholat, mengajarkan puasa, zakat. Iyalah itu pastilah. Mengajarkan cara hidup, cara berdagang. Ada situ diajar. Nabi berdagang sempat, pernah Nabi jadi berdagang. Sistemnya mudharabah, barang-barangnya barang Ibunda Khadijah. Nabi yang membawakannya ke Syam, pembelinya ada, untungnya dibagi. Namanya mudharabah. Dan itu menjadi sistem bank syariah sekarang di seluruh dunia. Cara Nabi itu, meskipun Nabi waktu berdagang belum jadi Nabi, masih umur 25. Tapi semua yang dibuat Nabi dari kecil sampai wafat, semuanya itu qaulnya, ucapannya, fiilnya, perbuatannya atau diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat, 3 itu sunnah, qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Luas sekali sunnah itu. Bank syariah itu diambil dari waktu Nabi belum jadi Nabi, sistemnya itu. Tapi itu sunnah, jangan bilang tidak sunnah. Sampai sini paham? Paham? Kalau cara masuk WC, keluar WC pun diatur, masa cara memilih pemimpin nggak diatur? Udahlah, kalau pemimpin yang bawa-bawa agama lah, begitu. Duit kita ini 1 tahun 1.800 triliun APBN.
kita mau serahkan sama satu orang yang namanya presiden. Terus kita pilih presidennya asal-asalan gitu. Entah sholat entah enggak, entah sunat entah enggak gitu. Enggak apa-apa, yang penting jangan bawa agama, begitu. Tentu kita mau pilih orang yang soleh, betul? Supaya diangkatnya menteri-menterinya menteri yang soleh, betul? Ini menteri uang bansos pun diembatnya. Kan jahanam betul itu. Bantuan orang miskin dimakannya coba. Harusnya hukum pancung itu. Pengkhianat negara itu harusnya. Tapi koran-koran nggak ada nulis tentang pencuri besar itu, maling bansos itu, hilang aja ceritanya. Yang ceritanya apa? Radikal, itu aja. Kalian kalau nggak sadar kalian, nanti anak cucu kalian yang kecil-kecil ini udah nggak tahu agama ini semua. Karena agama dimusuhi, dianggap musuh negara agama. Kalian hanya boleh ibadah-ibadah aja, jangan kritik-kritik, jangan dagang cara Islam. Jangan milih pemimpin cara Islam. Hancurlah negara ini. Kalau cuma ibadah-ibadah aja penjajah Belanda pun boleh. Zaman penjajah Belanda dibangunkan masjid. Masjid Raya Banda Aceh itu Belanda yang bangun. Masjid Sultan Delhi, Istana Maimun itu Belanda yang bangun. Masjid Sultan Langkat itu Tanjung Pura Azizi itu Belanda yang bangun. Kalau soal naik haji disediakan Belanda kapal lumbo-lumbo namanya. Di karantina dulu, diobati, pulang dari luar negeri, pulang haji, di karantina dulu, ternyata sakit, diobat, kalau sembuh dibawa pulang. Disediakan kapal. Kalau ibadah Belanda pun boleh. Yang nggak boleh sama Belanda itu dagang cara Islam. Bank hanya satu, bank Jawa, Jabas Bank, sistemnya riba. Nggak boleh bikin bank Islam. Politik jangan coba-coba, dibunuh kita bicara politik zaman Belanda. Kalau kita sekarang nggak boleh berpolitik cara Islam, lebih parah dari penjajah Belanda lah, sama paling enggak. Apa pula? Kan hak kita itu. Dijamin oleh negara kita. Betul? Oh, dilarang-larang. Apa kita berpolitik itu harus jadi orang PKI semua atau jadi orang sekuler semua baru boleh? Kalau bawa-bawa Islam nggak boleh, begitu? Ya nanti jadi negara Suriah. Kepala atok kau negara Suriah. Siapa pula mau menjadikan Indonesia negara Suriah? Ya nanti berperang Pak, bunuh-membunuh. Senjata dipegang TNI sama polisi kok. Kalau mau perang orang Indragiri sama orang Indragiri Hilir sama orang Indragiri Hulu mau perang, senjatanya pakai apa? Pakai ludah. Puh, 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 begitu. Banyak kali cakapmu. Menuduh orang Islam jahat aja. Tidak ada negara Islam menzalimi orang lain agama. Betul? Coba cari negara yang mayoritas orang Islam, orang yang minoritas dizalimi di situ, cari. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Tapi negara yang tidak Islam semuanya menzalimi orang Islam. Israel menzalimi orang Islam. Myanmar, Buddha menzalimi orang Islam. India, Hindu menzalimi orang Islam. Negara-negara Kristen menzalimi orang Islam. Di Perancis perempuan pakai kerudung aja didenda sekarang. Didenda, nggak boleh pakai kerudung. Telanjang boleh, itu kebebasan hak asasi manusia. Siapa bilang Islam menekan orang? Nggak ada negara Islam menekan orang Islam. Orang-orang non Islam ditekan di negara Islam, nggak ada. Tapi hari ini asal udah bicara Islam, kita dianggap mau menukar NKRI. NKRI ini berdiri orang Islam yang bikin 90%, betul? Ini rusak cara berpikir ini. Yang sialnya orang Islam ikut-ikut. Ulama-ulama Islam ada pula yang ikut-ikut. Pemimpin itu tidak boleh dikritik. Jadi membebek aja kau sama dia. Hah? Kalau salah ya kita kritik. Dijamin Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 kita boleh berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Boleh. Nggak setuju aku dengan SKB 3 menteri. Nggak boleh, tangkap. Dilindungi pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Saya tidak setuju dengan SKB 3 menteri yang baru terbit ini. Kenapa termunculkan yang nggak setuju? Karena memberi kesempatan kepada siswi-siswi yang muslimah untuk mematuhi Allah. Boleh pakai kerudung dari SD sampai SMA 12 tahun. Pakai kerudung boleh, nggak boleh dilarang, tapi tidak boleh diwajibkan
pakai kerudung siswi-siswi yang ada di sekolah negeri. Artinya kan dua itu. Mau mentaati Allah pakai kerudung 12 tahun dari SD sampai SMA boleh. Mau buka aurat membangkangi Allah dan Rasulnya 12 tahun pakai rok mini boleh. Ini kan bahaya ini. Berarti sekolah di negara kita ini tidak Pancasila, tidak berketuhanan Maha Esa. Kenapa? Memberi kesempatan muslimah untuk membuka auratnya, nggak boleh dilarang. Diwajibkan nggak boleh, dilarang nggak boleh. Itu terserah saja. Kalau dia mau pakai kerudung silakan. Kalau dia mau pakai rok pendek silakan. Itu bukan pendidikan itu. Pendidikan itu tidak boleh dipaksa. Loh, pendidikan itu memaksa. Memaksa anak didiknya untuk baik dipaksa. Nabi mengatakan mendidik itu dipaksa. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Pukul anakmu itu kalau enggak sholat ketika usia 10 tahun. Kan dipaksa itu. Laki-laki umur 10 tahun belum akil baligh, belum wajib sholat, betul. Tapi kenapa dipukul? Karena sudah 3 tahun diajari. Boleh dipaksa anak kita. Namanya mendidik. Anak kita wajibkan puasa Ramadan, nangis-nangis dia, lapar lapar, sama mama bujung lapar juga. Lalu makan sabar kau nak, ini perintah Allah. Dipaksa dia puasa. Itu kan mendidik, betul? Nggak boleh tangkap, melanggar hak asasi manusia, menyiksa anak, penjara begitu. Cabut kumis kau nanti. Seenakmu aja kau. Nggak bisa kita melawan Nabi, betul? Anehnya pakai kerudung, pakai jilbab boleh, tapi jangan diwajibkan. Kalau dia sekolah nggak pakai jilbab, boleh juga. Kan berarti dua itu. Mau mentaati Allah boleh, mau membangkang Allah boleh. Bukan pendidikan namanya itu. Ya yang penting kan jangan dipaksa Pak. Mendidik nggak boleh dipaksa. Kenapa pakai pakaian seragam kau paksa? Kenapa anak sekolah itu harus pakai baju seragam? Biarkanlah dia pakai baju suka hatinya, pakai celana monyet, pakai daster. Kenapa dilarang? Karena mendidik, betul. Supaya baik pakai seragam, ya supaya baik pakai kerudung. Nggak konsisten. Kalau memang terserah murid, biarkanlah dia mau pakai daster, ya nggak? Loh, kau pakai daster, ISIS enak, adem. Kenapa kau larang anak sekolah pakai daster? Kenapa harus pakai pakaian seragam? Namanya mendidik, Pak. Sama, biarkan dia pakai kerudung, wajibkan dia pakai kerudung kalau dia Islam. Namanya mendidik. Udah pakai kerudung aja belum jamin baik kok. Apalagi buka aurat. Betul? Saya tolak, boleh nggak? Boleh, hak saya itu. Tangkap saya, nggak bisa ditangkap. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 mendukung untuk bicara setuju atau tidak dengan aturan negara. Merokok, kenapa dilarang? Bebaskan aja lah. Anak-anak mulai hari ini mau pakai kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh. Mau merokok boleh, nggak ngerokok boleh. Kalau nggak berasap kelas tuh. Kenapa merokok dilarang? Ya karena kan merokok nggak baik Pak. Buka aurat baik. Makanya aneh nih cara menteri rusak, betul. 3 menteri rusak. Cara berpikir orang Islam pula 3 katanya itu. Nggak percaya aku orang Islam. Percaya. KTP-nya mungkin Islam, kalau tingkah lakunya nggak percaya aku. Tapi iyalah, biniknya aja agamanya nggak beres, dia nggak peduli. Apalagi cuman murid-murid orang lain. Biniknya aja nggak jelas agamanya, dia nggak peduli. Tapi saya tidak setuju. Kalian mau setuju silakan kalian, aku nggak setuju. Makanya memilih pemimpin itu hati-hati kalian. Siapa yang bilang nggak boleh saya kritik? Boleh nggak? Ada kiai bilang, ulama itu bilang gini, pemimpin itu nggak boleh dikritik, apalagi di demo.
Disepak aja boleh. Nggak percaya? Aku kasih contohnya. Sholat berjemaah. Semua makmum wajib ikut imam. Setuju? Tadi imamnya sujud sajadah, kita ikut nggak? Sujud sajadah wajib apa sunat? Ikut nggak? Kenapa kita ikut sujud sajadah? Karena imamnya sujud, betul? Imam wajib diikuti, diangkat untuk diikuti, dipatuhi. Satu hari imamnya sholat isya, Allahu Akbar, nggak baca Fatihah, langsung wadduha, wadduha walaili idza saja. Kita diam aja, haram mengkritik, begitu. Apalagi protes. Ya, kita protes lah. Cara protesnya diajar Nabi. Subhanallah, betul. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Separuh masjid bilang subhanallah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tangkap tengkuknya, sepakkan ke pinggir. Tukar imam, betul. Siapa bilang nggak boleh diprotes? Disepak aja boleh. Kalau melanggar aturan, betul. Kalau melanggar undang-undang, sepak ke pinggir.